kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching supervisi akademik. Saya Feli Handayani dari SMP Negeri 5 Gunung Talang berperan sebagai observer dan rekan saya Dewi Fitri Melia, berasal dari SD Negeri 01 Talang, bertindak sebagai coach. Dan rekan saya Ivana Cecilia dari SMP Negeri 3 Gunung Talang, berperan sebagai coach. Baiklah, kami akan segera melakukan praktek coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Feli. Bagaimana kabarnya Bu Dewi pada hari ini? Alhamdulillah kami di sini baik. Bu Feli, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Bu Dewi, pada kegiatan coaching kita pada hari ini, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Tapi sebelumnya saya ingin mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Iya Bu. Di mana coach dan coachee akan saya nilai dan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian tersebut. Iya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot atau belum? Ayo Bu. Nah, dan juga bagaimana coachee-nya nanti menanggapi dari pertanyaan coach-nya. Jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oke. Nah, baik, pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan kepada Bu Dewi adalah apa kompetensi yang ingin Ibu Dewi kembangkan dalam proses coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching kali ini adalah yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya kepada coaching. Ya, dari ketiga kompetensi yang sudah Ibu Dewi sebutkan, jadi kompetensi apa yang ingin dikembangkan secara spesifik, Bu Dewi? Mungkin untuk kali ini yang akan saya kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan aktif dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, kemudian indikator keberhasilan apa yang ingin Ibu dapatkan dari kegiatan coaching ini? Insya Allah nantinya saya menginginkan nanti coaching saya nanti bisa menemukan solusi dan langkah-langkah permasalahan yang sedang dihadapi. Baik Bu Dewi, demikian dulu pra-observasi kita pada hari ini. Silahkan melakukan coachingnya kepada coachee. Terima kasih ya atas kesempatannya. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Insya Allah kami akan mulai hari ini. Baik. Assalamualaikum Bu Ivana. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Dewi. Bagaimana kabar Bu Dewi? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Bu Ivana ada yang mau disampaikan ya? Iya Bu, saya ini mau bicara sedikit sama Bu Dewi tentang permasalahan yang ada di sekolah. Apa Ibu ada waktu? Alhamdulillah untuk saat ini saya lagi free, jadi ada waktu. Emangnya ada apa ya Bu Ivana? Begini Bu, ini terkait rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Saya sudah perhatikan sepertinya rekan-rekan guru di sekolah ini masih saja menggunakan cara-cara lama seperti ceramah, kemudian tidak ada yang menggunakan media. Nah, kalau seperti itu berarti anak-anak tidak dapat mengembangkan potensinya, kemudian anak-anak tidak dapat mendapatkan ilmu secara maksimal, kemudian mendapatkan ilmu tidak sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Jadi saya ingin bagaimana caranya supaya guru-guru yang ada di sekolah saya ini dapat memberikan pembelajaran yang lebih bervariasi, gitu Bu Dewi. Jadi begitu ya, kalau kita garis bawahi di sini berarti permasalahan yang Ibu Ivana alami adalah masalah pembelajaran yang mana rekan-rekannya kurang dalam pembelajaran, kurang bervariasi dalam metodenya ya Bu? Ya benar Ibu. Kalau saya tangkap seperti itu, betul begitu Bu Ivana? Ya benar begitu Bu Dewi. Jadi masih seperti yang model pembelajaran yang lama gitu, metode ceramah. Kalau kita tahu kan metode ceramah itu kan nggak bisa lagi, nggak efektif. Iya. Boleh digunakan ceramah, tapi kita kan tidak selalu menggunakan ceramah karena
anak-anak kita ketahui gaya belajarnya tidak hanya sebagai audio audio apa namanya Audio saja. ya audio saja, ada juga anak kita yang gaya belajarnya kinestetik, ada yang visual. Alangkah baiknya mungkin ada beberapa media pembelajaran yang digunakan seperti minimal PPT lah. Iya ya Bu. Kira-kira dari percakapan yang kita lakukan sekarang ini, apa sih yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita kali ini? Saya harapkan begini Bu Dewi, saya mengharapkan di sekolah saya ini terjadi perubahan dalam pemberian metode pembelajaran kepada anak-anak saya, kepada anak-anak didik kami, sehingga kebutuhan belajar dari anak-anak didik ini memang terpenuhi. Jadi saya mengharapkan guru-guru yang ada di sekolah saya bisa memberikan metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Jadi harapan Ibu ke depannya yaitu ada perubahan ya Bu? Iya. Ada perubahan. Kira-kira perubahan apa ya yang ingin Ibu lihat dan ingin Ibu dapatkan dari keadaan yang seperti ini? Saya menginginkan minimal guru punya media. Ya, punya media dalam memberikan pembelajaran. Bisa dengan PPT tadi, atau mungkin banyak itu secara online sekarang ada quizzes, kemudian bisa menggunakan apa itu yang seperti teka-teki silang seperti itu, ya, permainan yang ada unsur pembelajarannya. Kemudian lagi setidaknya teman-teman bisa menggunakan mode-mode pembelajaran yang ada, jangan hanya dengan mode pembelajaran yang itu saja sehingga menimbulkan kebosanan pada anak. Begitu Bu Dewi. Jadi di sini kita dapat tangkap tadi berarti pembelajaran yang kita gunakan itu pembelajaran yang bervariatif ya Ibu. Ya. Kemudian menggunakan metode dan model media yang dikatakan itu dalam kita sebut dengan kondisi idealnya itu bagus, bervariasi. Kalau kita lihat setelah ini dalam level berapa ya kira-kira di sekolah kita yang sudah mengadakan level media yang metode yang bervariatif seperti itu? Dalam level berapa? Kalau saya perhatikan itu belum banyak ya Bu ya. Mungkin masih dalam tahap 4 sampai 5. Oh gitu ya. Ya. Oh, berarti kalau kita lihat saya tangkap berarti kondisinya masih pada level 4 sampai 5 ya, Bu. Ya. Kira-kira apakah apa yang kira-kira yang bisa kita tingkatkan agar terlihat adanya perubahan dalam pembelajaran yang bervariatif di sekolah kita ini? Mungkin saya ingin meningkatkan level dari guru-guru yang ada di sekolah saya ini ke level 7 paling tidak ya. Mungkin dengan cara memberikan pelatihan mungkin tentang penggunaan mode-mode pembelajaran yang bervariasi, kemudian mengingatkan kembali kepada guru bahwa kita sebagai seorang guru selayaknya jangan hanya memberikan metode ceramah, kemudian mungkin menggiatkan dalam komunitas belajar mungkin ya dalam kombel agar pembelajaran yang diberikan lebih bervariasi sehingga anak-anak didik ini bisa menemukan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Begitu Bu Dewi. Oke. Jadi tadi awalnya di level 5, sekarang udah naik pada level 7 ya. Kira-kira apa saja usaha yang bisa kita lakukan, bisa dilakukan untuk meningkatkan perubahan-perubahan tersebut ya Bu? Ya, seperti yang saya katakan tadi, saya ingin mengaktifkan kegiatan komunitas belajar dengan memberikan praktek baik, mungkin berbagi praktek baik tentang bagaimana mode pembelajaran yang bisa diterapkan dalam pembelajaran, kemudian mengenalkan berbagai macam metode-metode, kemudian mengenalkan juga tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi sehingga anak-anak menjadi lebih kreatif, mengembangkan potensinya dan dapat menggali hal-hal baik yang ada dalam diri anak. Berarti jadi kita lakukan kolaboratif ya. Oke, dari kegiatan-kegiatan yang ingin Ibu Ivana lakukan, Ibu Ivana butuh support atau memerlukan bantuan dari siapa? Kenapa Ibu Ivana butuh support dari orang tersebut? Sebenarnya nanti saya butuh dukungan dari kepala sekolah, kemudian dari rekan sejawat, karena saya akan mensosialisasikan tentang penggunaan berbagai media, mode-mode pembelajaran dalam kegiatan kombel. Jadi saya butuhkan dukungan dari kepala sekolah dan dukungan dari rekan sejawat untuk mau berubah.
Wah, bagus sekali ya Ibu Ivana. Rencananya kira-kira kapan nih Ibu eksekusinya? Insya Allah secepatnya Bu, saya akan melakukan tindak lanjut dari percakapan kita ini. Saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian saya akan mensosialisasikan kepada rekan guru tentang kegiatan ini dan saya akan mempraktekkannya nanti di kegiatan Kombel yang mana di sekolah saya Kombel ini dilaksanakan setiap hari Rabu sore sepulang sekolah. Oke ya Bu Ivana, bagus sekali ya Bu. Kira-kira percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita ini yang saya dapatkan adalah yang pertama Bu, saya bisa mencarikan jalan keluar terhadap kondisi yang terjadi di sekolah saya, di mana guru-guru masih saja menggunakan metode ceramah. Jadi dengan pembicaraan ini saya dapat menemukan solusi, saya bisa memberikan pemahaman kepada guru-guru di sekolah saya bahwa masih banyak metode-metode lain yang dapat kita gunakan agar kita dapat mengembangkan potensi yang ada pada murid kita. Seperti dengan menerapkan pelajaran berdiferensiasi, memberikan materi-materi pembelajaran sesuai dengan keragaman gaya belajar anak. Kemudian bisa juga menerapkan model pembelajaran selain ceramah, bisa dengan start, kemudian bisa dengan discovery learning, yang kita lebih memfokuskan kepada peserta didik. Kemudian saya dapat melakukan kegiatan ini dengan memperoleh dukungan dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, dan saya akan segera melaksanakan rencana saya ini agar permasalahan yang terjadi di sekolah saya dapat segera terselesaikan. Oke, alhamdulillah ya Bu Ivana, sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu nanti ya kabarnya Ibu Ivana setelah melakukan kegiatan kombelnya untuk mendengar cerita-cerita lagi percakapan kita hari ini. Cukupkan sampai di sini saja ya Ibu. Semoga rencana-rencana yang Ibu Ivana bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa jadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan secara langsung hubungi saya saja ya Bu Ivana. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Oke, kegiatan observasinya kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Dewi. Waalaikumsalam Bu Dewi. Alhamdulillah ya Ibu Dewi sudah selesai melaksanakan coaching pada Bu Ivana. Jadi bagaimana rasanya setelah melakukan coaching pada Ibu Ivana? Alhamdulillah kalau banyak perasaan Ibu rasanya sekarang senang sehingga rasanya saya sudah bisa menjadi coach untuk Ibu Ivana. Jadi ketika saya melakukan coaching sama Ibu Ivana, alhamdulillah saya sudah bisa sudah bisa bertanya sehingga Ibu Ivana juga sudah bisa menceritakan permasalahan yang dihadapi. Alhamdulillah ya Ibu Dewi. Baik Ibu Dewi, sebelum melakukan penutupan atau pasca observasi ini, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Dewi. Yang pertama, indikator pencapaian apa yang sudah Ibu Dewi capai ketika melakukan coaching kepada Ibu Ivana? Coaching tadi, kalau saya sudah melakukan coaching dengan guru kita, saya sudah menanyakan tadi tujuan, kemudian identifikasinya, rencana aksi yang sudah dilakukan, kemudian tanggung jawab, sehingga ketika saya melakukan coaching tadi, seperti coaching tadi sama Ibu Fana, saya sudah sesuai dengan alur kita yang telah ditentukan. Dan sehingga si coaching tadi sudah mampu menceritakan dan menemukan masalah sendiri. Ya, baik, berarti Ibu Dewi sudah menjelaskan apa yang sudah dilakukan indikator yang sudah dicapai. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh. Jadi Ibu Dewi setelah saya amati, Ibu Dewi tadi melakukan coaching dengan Bu Ivana. Jadi menurut saya Bu Dewi sudah melakukannya sesuai dengan alur kita. Kemudian Bu Dewi juga sudah melaksanakan sesuai dengan visi coaching.
yaitu yang pertama yaitu penegakan hukumnya. Dewi sudah menegaskan yang pertama. Kemudian Ibu Dewi itu sudah dengan serius dengan serius mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Ibu Ivana. Kemudian juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pokok sehingga Ibu Dewi tadi mampu memilih mampu menyelesaikan sendiri masalahnya. Pertanyaan selanjutnya Dewi, apa kompetensi yang ingin dikembangkan setelah melakukan kegiatan coaching? Setelah saya melakukan coaching tadi, kompetensi yang ingin saya tingkatkan sebagai coach adalah saya akan lebih memahami lebih proses dari coaching ini sehingga nantinya saya bisa melakukan coaching ini lebih baik lagi. Baik Ibu Dewi, tadi kan sudah melakukan coaching, kira-kira dari coaching yang telah Ibu Dewi lakukan kepada Bu Ivana, apa kira-kira yang masih diingatkan oleh Ibu Dewi? Saya sudah melakukan coaching bersama Ibu Ivana. Dalam memberikan saya hal yang perlu yang saya tingkatkan adalah saya mau lebih meningkatkan cara memberi pertanyaan kepada coaching. Karena kalau saya rasakan pertanyaan saya itu masih kurang bervariasi, jadi saya lebih mau meningkatkan menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Berarti menurut Bu Dewi tadi yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana cara memvariasikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang lebih bervariatif lagi ya. Apa upaya yang akan Ibu Dewi lakukan agar apa yang ingin Bu Dewi capai dapat dilaksanakan? Mungkin saya akan lebih banyak belajar ya Bu. Saya lebih banyak belajar kepada teman-teman coaching yang lebih saya akan lebih banyak belajar melihat pengalaman dari teman-teman yang sudah sering menjadi coaching. Dan satu lagi mungkin saya akan lebih banyak membaca atau melihat di YouTube bagaimana cara membuat pertanyaan-pertanyaan. Baik Bu Dewi sudah berusaha melakukan yang terbaik ya. Jadi semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching ini kedepannya lebih baik lagi. Iya Bu. Baik Ibu Dewi yang telah kegiatan observasi kita pada hari ini, semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam.